sekalian, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Nabi? Pernah. Pernah. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun Gajah. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Kalian tahu tidak saudagar itu apa? Tukang dagang. Nah, betul. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Jadi, ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal pada saat Nabi Muhammad dalam kandungan sedang berusia 2 bulan. 2 bulan, Ibu. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nah, jadi pada saat Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimah Sa'diyah, yaitu perempuan desa. Kenapa Nabi Muhammad disusuin? Karena pada zaman dulu mah masyarakat Arab itu memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak. Jadi sok menyusukan anak-anak ke orang lain gitu ya. Nah, Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad tinggal di Bani Sa'ad selama 4 tahun. Nah, kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia pada waktu 6 tahun. Sang ibu pun wafat. Nah, pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya itu wafat. Kan pada masa usia kandungan 2 bulan, siapa yang wafatnya? Ayahnya. Terus menjelang usia 6 tahun, ibunya wafat. Lalu Nabi Muhammad diurus oleh siapa? Oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Benar. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat. Nah, waktu Nabi Muhammad ketika berusia 2 bulan, ayahnya meninggal. Terus 6 tahun, kemudian pada waktu Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya yang meninggal. 2 tahun setelah ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Berarti pada usia 8 tahun. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama siapa? Abu Bakar. Abu Thalib. Nah, jadi setelah diurus oleh kakaknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Nah, jadi Abu Thalib itu merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk kepada Bani Hashim dari kalangan ayahnya. Nah, jadi Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib petinggi Bani Hashim atau pemimpin Bani Hashim. Jadi pas waktu Nabi Muhammad diurus oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad sok diajak berdagang kemana? Ke Syam untuk bersama pamannya. Sejarah tumbuh menjadi dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat usia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad dilamar duluan oleh Khadijah. Nabi Muhammad karena suka ikut dagang ke pamannya, jadi sampai Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nah, kan Nabi Muhammad itu pada waktu masa kecilnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad sering diajak berdagang. Kemudian setelah berdagang, dengarkan soleha. Kemudian pas waktu berdagang, Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur.
Nabi Muhammad itu sampai mendapat gelar Al-Amin dan As-Siddiq. Nah, jadi Siti Khadijah teh asal nama bosnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad, jadi Siti Khadijah teh tertarik kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Meski kembali. Kemudian Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad. Yang melamar itu bukan Nabi Muhammad tetapi Siti Khadijah. Pada saat Khadijah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nah, kan Nabi Muhammad dia menikah pada Tahun 25 tahun, pada usia 25 tahun. Nah, ketika usia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ada yang tahu nggak surat apa yang pertama diturunkan? Al-Alaq. Dari ayat berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, pada awal setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad menggigil kedinginan karena baru pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Ia disambut oleh Siti Khadijah. Kemudian Khadijah menanyakan kepada Nabi Muhammad. kepada saudaranya, ciri-ciri apa yang terjadi kepada suaminya itu Nabi Muhammad. Ketakutan. Ternyata ciri-ciri itu teh menurut saudaranya Siti Khadijah yaitu ahli kitab, kalau nggak salah ahli kitab, nanti dibaca dulu deh. Bahwa menyebutkan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul atau utusan Allah. Ciri-cirinya yang dapat wahyunya dari Nabi Muhammad seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi di sana itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan tidak akan ada penerusnya lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Nah, jadi tadi kan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada usia berapa? 25. 40 tahun pada waktu pertama. Kemudian Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Nah, pada saat sebelum meninggalnya Nabi Muhammad itu sakit dulu, menggigil. Nah, pada saat waktu Nabi Muhammad sakit, dia tidak sempat mengimami, bukan karena tidak sempat, tapi karena emang gak kuat gitu. Jadi nyuruh kepada sahabatnya yang ia percaya, yaitu Abu Bakar. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, maka penerus yang meneruskan ajaran agama Islam beralih kepada sahabat-sahabatnya, yaitu yang membentuk menjadi Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah empat Abu Bakar, 4 sahabat Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan syiar Islam. Nah, ada yang tahu tidak Khulafaur Rasyidin berasal dari kata apa? Nah, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan Rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mendapatkan petunjuk. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Jadi, jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah inti nama pemimpin umat Islam yang menggantikan ketika sesudah Nabi Muhammad wafat. Nah, lalu ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Terus yang kedua? Umar bin Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan, Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Iya, pintar. Nah, jadi
Khulafaur Rasyidin itu terbagi kepada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Utsman bin Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itulah para khalifah atau para pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, Rifa, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ada yang bisa tidak? Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abdullah. Lalu siapa ibunya? Aminah. Aminah. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya pada usia berapa bulan dalam kandungannya? 2 bulan. Kemudian pada usia berapa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunya? 6 tahun. 6 tahun. Kemudian tak selang menuju 2 tahun kemudian kakeknya meninggal yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Pamannya. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, kesimpulannya, melihat kisah Nabi Muhammad yang begitu bukan mirisnya tapi harus kita jadikan motivasi gitu ya. Nabi Muhammad mah dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayah. Kita yang masih mempunyai ayah dan ibu harus benar-benar dalam menjalankan syariat Islam.